Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru yaitu terkait detik-detik pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2023. Apakah nantinya Bapak Ibu dinyatakan lolos atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pelamar yang 99% ini bisa dikatakan akan optimis lolos Bapak Ibu di tahun 2023. Nah, jadi siapa saja mereka? Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2023. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, berdasarkan jadwal yang sudah diumumkan di website resmi guru-p3k.kemendikbud.go.id, yang mana untuk pengumuman kelulusan ini akan diumumkan 6 sampai tanggal 15 Desember 2023. Nah, berdasarkan informasi terbaru dari Ibu Prof Nunuk Suryani dari rakor kemarin Bapak Ibu, bahwa pengumumannya ini akan diumumkan di akhir-akhir tanggal 15. Nah, jadi tanggal 15 ini besok akan diumumkan hasil seleksi P3K tahun 2023. Nah, di sini ada pelamar yang 99% Bapak Ibu, 99% bisa dikatakan optimis lulus di P3K tahun 2023. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa pelamar yang optimis lulus 99% di seleksi P3K tahun 2023, yaitu pelamar kebutuhan khusus yang di instansi daerahnya masih membuka formasi kebutuhan umum. Nah, jika di instansinya Bapak Ibu ini masih membuka formasi kebutuhan umum, maka kemungkinan besar optimis lulus bagi P1, P2, dan P3 ini akan lulus di P3K tahun 2023. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia urutan pemenang yang sudah dipaparkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu, yang mana untuk pemenang ataupun penentuan formasi ini yang pertama terlebih dahulu ini dituntaskan yang pelamar P1 Bapak Ibu, yaitu pelamar prioritas, yaitu pelamar yang sudah lolos nilai ambang batas di P3K tahun 2021 yang lalu. Nah, jika P1-nya ini sudah tuntas dan masih ada sisa formasi, maka akan berlanjut ke pelamar P2, yaitu pelamar THK2 yang terdata di database BKN. Nah, jika THK2 ini juga sudah tuntas dan masih ada sisa formasi, maka akan berlanjut ke pelamar khusus yang ketiga Bapak Ibu, yaitu pelamar honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Nah, ini masuk P3 Bapak Ibu, P3 honorer negeri. Nah, jika masih ada formasi, maka honorer negeri ini juga akan mengambil Bapak Ibu, akan mengambil kuota formasi di instansi tersebut. Nah, baru jika masih ada sisa formasi lagi, maka akan berlanjut ke pelamar umum ataupun P4. Nah, jika di instansi Bapak Ibu membuka sampai ke pelamar umum, maka artinya P1, P2, dan P3 ini kemungkinan besar nantinya akan mendapatkan formasi P3K tahun 2023. Nah, jadi seperti itu bagi pelamar yang jika di instansinya ini membuka formasi lebih dari pelamar umum ataupun membuka formasi ke pelamar umum, maka ini kemungkinan besar nantinya akan lolos. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada kondisi formasi yang sudah dipaparkan oleh Kemendikbud kemarin, yang mana instansi hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan jumlah P1. Nah, jika instansi Bapak Ibu ini hanya membuka formasi sama dengan yaitu jumlah honorer yang lolos passing grade di P3K tahun 2021 lalu ataupun pelamar P1-nya sejumlah pelamar P1, maka pelamar P2, P3, dan P4 ini tidak bisa mendaftar. Artinya P2, P3, dan P4 ini tidak akan mendapatkan formasi karena jumlah formasinya hanya cukup untuk pelamar P1. Ini jika kondisi yang pertama. Dan jika pelamar P1-nya kurang dari, nah ini Bapak Ibu, formasi, jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka menjadi sisa formasi. Nah, jika P1-nya yang mendaftar kurang dari formasi, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jika formasinya ini ada 48, misalkan formasinya 48 dan P1-nya yang mendaftar ini hanya 30 pelamar. Nah, ini kan ada kelebihan 18 formasi Bapak Ibu. Nah, sisa 18 formasi ini akan menjadi sisa formasi. Kemudian kondisi yang kedua Bapak Ibu, jika instansi membuka lebih dari P1. Nah, ini yang admin bahas tadi, jika instansinya membuka lebih dari P1,
maka formasi P1 sudah dipisahkan dan mengikuti poin sebelumnya. Nah, jadi untuk formasi P1 ini sudah dipisahkan Bapak Ibu. Sudah ada peserta yang akan mengisi karena P1 ini diprioritaskan terlebih dahulu. Baru jika ada formasi akan berlanjut ke P2, P3 dan P4. Nah, ini dia Bapak Ibu ilustrasi di P3K tahun 2023 yang sudah dipaparkan oleh Kemendikbud. Kita lihat di sini, ilustrasi ini dibuka dua formasi Bapak Ibu, ada dua formasi pada jabatan yang sama. Contohnya misalkan guru ahli pertama guru kelas dan lain sebagainya di instansi Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini di sekolah A, ini ada kebutuhan satu Bapak Ibu, kebutuhan formasi satu, ASN-nya ini tidak ada. Honorernya juga satu di sekolah A. Kemudian di sekolah B, di sini ada satu kebutuhan formasi, ASN-nya satu, honorernya satu. Nah, jadi ada dua, ASN dan juga honorer. Kebutuhannya hanya satu. Jadi di sekolah B ini adalah kelebihan guru. Nah, kemudian untuk di sekolah C, di sini kebutuhannya satu Bapak Ibu, formasinya satu, ASN-nya ini tidak ada, honorernya juga tidak ada. Ini untuk di sekolah C. Kemudian di sekolah D Bapak Ibu, di sini kebutuhannya satu, formasinya satu, ada ASN satu dan honorer satu. Nah, jadi ada dua, ASN satu, honorer satu. Jadi di sekolah D ini juga kelebihan guru. Nah, kemudian setelah mengikuti seleksi P3K guru tahun 2023, ini didapatkan nilai hasil seleksinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat guru di sekolah A Bapak Ibu, guru honorer di sekolah A. Yang mana honorer negeri Bapak Ibu, guru honorer negeri ini masuk P3 Bapak Ibu, honorer negeri ini masuk P3. Ini mendapat nilai 450. Nilainya 450 dan di peringkat 2. Peringkat 2 Bapak Ibu. Kemudian THK 2 ini total nilainya adalah 430 dan peringkatnya 1. Nah, THK 2 mengapa dia peringkat 1 Bapak Ibu? Karena THK 2 ini prioritasnya lebih unggul daripada P3. Nah, jadi seperti itu. Jadi peringkat satunya adalah THK 2 di sekolah B. Kemudian di sekolah D Bapak Ibu, honorer di sekolah D ini peringkat 3 Bapak Ibu, peringkat 3. Kemudian non ASN di sini nilainya 470 di peringkat 5 dan guru non ASN yang lulusan dari pendidikan profesi guru PPG ini mendapat 500, afirmasi 100% Bapak Ibu, ini peringkat 4. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, sudah diketahui peringkat dari masing-masing prioritas. Nah, untuk yang peringkat 1 ini adalah THK 2, P2 Bapak Ibu, P2, jadi dia peringkat 1. Kemudian peringkat kedua berikutnya ini adalah P3 Bapak Ibu, P3 yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, P3-nya ini ada dua Bapak Ibu, yaitu sekolah D juga P3, sekolah A juga P3. Namun di sekolah A ini nilainya lebih besar daripada yang honorer di sekolah D. Jadi honorer di sekolah A ini peringkat 2 dan honorer di sekolah D ini peringkat 3. Kemudian lulusan PPG ini peringkat 4 karena mendapatkan afirmasi serdik, sertifikat pendidik. Kemudian non ASN ini peringkat 5. Nah, kemudian untuk pengisian formasi Bapak Ibu, pengisian formasi penentuan kelulusan, maka yang berhak lulus dan mengisi formasi, karena di instansi Provinsi Jakarta ini hanya membutuhkan 2 formasi, maka yang akan lulus adalah peringkat 1 dan peringkat 2 Bapak Ibu, guru honorer di sekolah B dan juga honorer di sekolah A. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk honorer di sekolah B, karena di sekolahnya ini kelebihan guru Bapak Ibu, di sekolahnya ini kelebihan guru, maka honorer di sekolah B ini akan ditempatkan di sekolah lain tapi dalam satu instansi Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi peringkat 1 P2 THK 2 yang mendapatkan nilai 430 ini akan ditempatkan di sekolah yang tidak ada gurunya. Nah, ini dia Bapak Ibu, jadi ditempatkan di sekolah C karena di sekolah C ini ada kebutuhan 1 dan tidak ada ASN-nya, juga tidak ada honorernya. Jadi sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari ditempatkan di sekolah yang masih butuh. Nah, jadi pemenang 1 nantinya akan mengisi formasi di sekolah C. Jadi untuk yang honorer B ini pindah sekolah karena di sekolah induknya ini sudah kelebihan guru. Jadi seperti itu. Kemudian untuk guru yang
peringkat 2 Bapak Ibu, guru peringkat 2 di sekolah A. Nah, karena di sekolah ini tidak ada ASN-nya Bapak Ibu, tidak ada PNS ataupun P3K-nya, dan ada kebutuhan 1, maka peringkat 2 ini guru honorer A ini tetap mengisi formasi di sekolahnya sendiri. Nah, ini dia, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ilustrasi penentu kelulusan pengisian formasi di P3K tahun 2023. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.